Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita senantiasa mengundang rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, menurunkan sakinah di dalam hati-hati kita, dan mudah-mudahan menambah ilmu kita dan insyaallah menambah pula amal saleh kita. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi daripada ilmu dan juga niat di dalam talabul ilmi, niat di dalam menuntut al-ilmu. Pertemuan sebelumnya kita menggunakan Google Meet, ya. Akan tapi untuk pertemuan kali ini kita disarankan untuk live di FB, maka insyaallah kita akan bahas, ya, masuk di dalam fasal yang kedua. Sebelumnya sudah dibahas sedikit, ya, yaitu tentang faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, tentang definisi daripada ilmu, fikih dan keutamaannya, ya, keutamaannya. Dan kita sudah membahas tentang ilmu apa yang wajib, fardu kifayah, fardu ain ataupun fardu kifayah. Yang fardu ain yang harus dilakukan atau harus dituntut, harus difahami, harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Dan kita ketahui bahwa kemarin, ya, dari kitab Ta'lim Muta'allim, bahwa yang seharusnya dituntut oleh kita adalah ilmu al-hal. Ilmu al-hal maksudnya adalah tentang ilmu yang menjadi kewajiban bagi kita semua, kewajiban bagi setiap muslim, ya. Misalnya adalah ketika seseorang itu masuk waktu salat, maka dia harus berilmu tentang salat. Ketika seseorang itu masuk dalam bulan Ramadan, maka dia harus berilmu tentang saum dan bagaimana menghidupkan bulan Ramadan tersebut. Demikian juga ketika seseorang mempunyai harta, maka dia wajib untuk memahami tentang bagaimana fikih daripada zakat, karena zakat adalah kewajiban bagi dia. Demikian juga ketika seseorang sudah mempunyai kemampuan untuk pergi haji, maka dia pun harus memahami dan mengerti tata cara haji. Itu adalah ilmu al-hal, ya. Demikian juga ketika seorang itu mempunyai pekerjaan, misalnya adalah berdagang, maka dia pun harus mengetahui bagaimana berdagang, berjual beli, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang ilmu yang dimaksud, ya, yaitu ketika kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita
ya, sebagai hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang fasal ini. Kita masuk ke dalam keutamaan daripada ilmu, ya. Syaraful ilmi, ya. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala di dalam fasal ini, ya, di kitab beliau Ta'lim Muta'allim, Tariqat Ta'allum, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Kemuliaan ilmu itu tidak maksudnya adalah setiap orang mengetahuinya. Tidak samar, ya, tidak samar atas seorang pun, ya. Setiap orang tahu tentang keutamaan ilmu tersebut. Ya, mungkin cukup bagi kita tentang keutamaan ilmu itu, orang nggak mau kalau dia itu disebut sebagai orang yang bodoh. Ya, setiap kita misalkan ketika orang mengatakan kamu itu bodoh, nah kita nggak mau, gitu kan? Menunjukkan bahwa kebodohan itu adalah mazmum, tercela, sedangkan ilmu itu adalah syarafun, ilmu itu adalah mulia. Kata beliau, idh huwa al-mukhtassu bil insaniyah. Ilmu ini adalah kekhususan bagi manusia. Manusia mempunyai kekhususan berupa apa? Al-ilmu. Berupa al-ilmu. Kenapa kata beliau? Li'anna jami'al khisalisi wal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawanat. Karena semua sifat-sifat selain ilmu ini bisa dimiliki oleh manusia dan seluruh binatang. Di seluruh binatang, manusia, mereka mempunyainya. Mereka memilikinya. Ya. Kasyaja'ah, seperti asyaja'ah. Asyaja'ah artinya adalah keberanian. Asyaja'ah wal jira'ah wal quwwah wal jud wal syafaqah wa ghairiha siwal ilm. Keberanian, kekuatan, ya. Kemudian juga kebaikan, ya. Kemudian juga kelemah lembutan, kasih sayang. Semua itu dimiliki oleh manusia ataupun oleh hewan. Akan tetapi ilmu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan. Nah, ini menunjukkan keutamaan al-ilmu, begitu. Contoh misalnya adalah singa. Kita tahu singa itu adalah binatang yang kuat, bahkan disebut sebagai raja hutan. Akan tetapi sekuat-kuatnya singa tersebut ternyata masih bisa dikalahkan oleh manusia dengan ilmu yang ada pada diri manusia. Ya. Karena singa tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, akan tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kekuatan fisik dan juga keberanian, kemudian juga kebuasan dan yang sejenisnya. Nah, itu binatang singa, berbeda dengan manusia. Manusia, walaupun dari sisi fisik manusia itu lemah dibandingkan dengan binatang. Ya. Sekarang buktinya adalah manusia oleh virus yang kecil saja tidak berdaya. Akan tetapi ya, binatang luar biasa fisiknya. Padahal mereka mungkin saja di hutan tidak punya rumah seperti kita, tidak punya rumah sakit seperti kita, tidak punya dokter seperti kita. Ya, akan tapi kekuatan mereka luar biasa. Ya. Tapi manusia yang dengan fisik yang seperti ini, fisik yang mungkin adalah rentan, lemah, begitu. Akan tapi manusia bisa menguasai semuanya, menguasai
alam yang ada di sekitarnya. Begitu. Bahkan si raja hutan, singa pun adalah bisa dikuasai oleh manusia dengan ilmu. Wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'ala al-malaikah. Dengan ilmu pula, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, ya, akan keutamaan Adam alaihi salam, ya, di atas semua malaikat. Adam alaihi salam adalah bapa daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu kepada Adam alaihi salam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Adam alaihissalam. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk bersujud. Wa amarahum bis-sujudi lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan daripada ilmu. Ya, sehingga manusia lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan malaikat, ya. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam sebagai bapa dari seluruh manusia. Wa innama syarafa al-ilmu bi kaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Keutamaan ilmu itu letaknya di mana? Keutamaan ilmu itu adalah ketika ilmu itu menjadi wasilah, menjadi jalan kepada ketakwaan, menjadi jalan kepada kebajikan. Nah, ini disebut dengan ilmu yang utama, ilmu yang mulia. Adakah ilmu yang tidak menjadikan seseorang itu berjalan di atas ketakwaan dan kebajikan? Ada, ya kan? Misal, ambil contoh adalah seseorang berilmu, akan tapi ilmunya digunakan untuk apa? Untuk menipu misalnya. Untuk menipu manusia. Dia punya ilmu, akan tapi dia gunakan ilmunya untuk menipu manusia. Nah, ini adalah menjauhkan dari ketakwaan, akan tapi mendekatkan kepada dosa, maksiat dan sejenisnya. Nah, itu berarti tidak mulia. Ilmu yang seperti itu. Ilmu yang mulia adalah membimbing seseorang agar dia menjadi orang yang baik dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yastahiqqu bihal mar'u al-karamata 'inda Allah. Yang dengan ilmu tersebut seseorang itu, ya, berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya, ya, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa, ya. Paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, ilmu yang membimbing seseorang untuk bertakwa kepada Allah, maka itulah ilmu yang mulia. Kalau ilmu itu tidak membimbing seseorang untuk bertakwa kepada Allah, berarti ilmu itu percuma atau ilmu yang sia-sia saja. Begitu. Was-sa'adatul abadiyah. Dan juga ilmu yang mulia itu adalah ilmu yang membimbing seseorang untuk bisa memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, ini kebahagiaan yang abadi. As-sa'adatul abadiyah. Kebahagiaan yang abadi. Bukankah seluruh manusia di muka bumi ini, yang kafirnya, yang mukminnya, yang taatnya, yang fasiknya, yang zalimnya, yang baiknya, semuanya mempunyai satu tujuan, yaitu bahagia.
ya, bahagia. Akan tetapi mereka ya, ingin mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara yang berbeda-beda. Ya, tentu kebahagiaan pun mungkin di masing-masing orang definisinya berbeda-beda, pengertiannya berbeda-beda, begitu. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka kebahagiaan itu adalah perkara duniawi. Yaitu harta yang banyak, harta yang melimpah, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, ya. Semua serba mudah, semua dapat diraih dengan gampang, begitu. Itu menurut mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kebahagiaan. Sehingga mereka berlomba untuk itu. Menumpuk kekayaan, ya, menumpuk harta, kemewahan. Itulah kebahagiaan mereka. Akan tetapi itu semua sementara. Sementara ditinjau dari sisi apa? Dari sisi umurnya. Umurnya seseorang mungkin ketika dia mencapai puncak kekayaan, ya, yang menurut mereka adalah puncak keberhasilan, sebentar kemudian mereka mati. Selesai juga kebahagiaannya, selesai juga kesuksesannya. Hanya misalnya 60 tahun, 70 tahun, mungkin 80 tahun pun adalah jarang. Itu kebahagiaan, kesuksesan yang sementara atau semu. Akan tetapi kebahagiaan yang abadi, yaitu ketika seseorang ya, bisa membawa semuanya sampai dengan kehidupan berikutnya. Ya, kehidupan berikutnya. Misalnya begini, ketika seseorang mempunyai harta, banyak ataupun sedikit, nggak masalah. Mempunyai harta, banyak ataupun sedikit, sama saja. Yang terpenting adalah fungsinya. Dan mengetahui bagaimana memperlakukan harta tersebut. Yaitu ketika hartanya itu dia gunakan untuk kemaslahatan. Ya. Kemaslahatan dirinya, kemaslahatan orang lain, diberikan manfaat untuk orang lain, ya. Lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika hartanya itu seperti itu, misalnya untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk sedekah jariyah yang lainnya, maka insya Allah harta itu akan dibawa sampai dengan meninggal dunia. Ini harta. Tapi kalau sekedar urusan duniawi saja, selesai di dunia. Dan tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Setelah meninggal, dia tidak akan mendapatkan apapun. Nah, ini yang membahas masalah ini adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana yang seperti ini adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu inilah ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia yang menyebabkan seorang itu menjadi orang yang bertakwa dan juga orang yang bahagia selamanya. Begitu. Sampai dengan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullah alaihima syi'ran. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin al-Hasan rahmatullah alaihi, sebuah syair, ya. Dikatakan kepada beliau, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah, ta'allam, belajarlah. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Jadi ilmu ini adalah perhiasan
bagi pemiliknya. Ya, kita tahu bahwa fungsi perhiasan itu kan menyebabkan seseorang menjadi indah, begitu. Contoh misalnya adalah pakaian kita, ya, atribut yang kita pakai, itu akan menjadikan kita pantas, menjadikan kita indah, menjadikan kita itu terhormat, begitu. Itu ilmu. Wa fadlun, fadlun karunia, keutamaan. Ya, fadlun karunia, keutamaan. Wa unwanun, dan juga sebagai unwan, tanda, alamat, likullil mahamidi, untuk setiap al-mahamid. Setiap apa? Setiap keterpujian, sesuatu yang terpuji, apa saja. Ya, ini mungkin bait ini sesuai juga dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, ya, yang menunjukkan bahwa tanda kebaikan seseorang itu adalah pemahaman dia terhadap din, terhadap din yaitu terhadap al-Islam. Jadi kita lanjutkan dulu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Jadilah, ya, orang yang setiap hari itu, ya, mengambil faidah tambahan. Mengambil faidah tambahan. Tambahan apa saja? Tambahan faidah. Faidah di situ adalah apa? Minal ilmi, dari ilmu. Ya, minal ilmi, dari ilmu, wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah, ya, di mana? Di samudra faidah-faidah. Maksudnya adalah setiap kita hendaklah setiap harinya itu jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong dari apa? Ilmu pengetahuan. Belajar setiap hari. Jangan sampai kita satu hari tidak membaca, ya, atau tidak belajar, ya, satu ilmu pun. Ya. Belajar ilmu itu banyak, ya. Misalnya adalah membaca buku, itu adalah tambahan daripada ilmu. Hadir di majlis ta'lim adalah tambahan daripada ilmu dan faidah. Kemudian utama juga adalah membaca Al-Quranul Karim, ya. Al-Quranul Karim kita baca, itu adalah sumber ilmu. Membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah sumber ilmu. Nah, kalau kita mau, kita bisa membuat agenda harian. Agenda harian. Berapa kita baca Al-Quranul Karim? Kapan kita baca Al-Quranul Karim? Yang sekarang sehari adalah beberapa ayat. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mungkin beberapa hadis, ya. Alhamdulillah sekarang misalnya kitab-kitab hadis itu tersebar, dicetak, ya, dengan berbagai macam pernak-perniknya, sehingga menggugah kita untuk membaca, mempelajari. Demikian juga kalau seseorang belum memahami langsung dari bahasa aslinya, sudah ada yang diterjemahkan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita mengambil faidah dari apa yang ada di sekeliling kita tersebut. Ya. Majelis ilmu, ya, sekarang ini ada dua. Ada majelis ilmu langsung artinya adalah kita bertemu langsung dengan guru kita, dengan
ustadz atau dengan siapapun yang menyampaikan ilmu itu langsung di tempat, ya, di majelis tersebut. Bisa juga tidak langsung. Tidak langsung misalnya adalah lewat seperti ini, ya, di online atau yang sejenisnya. Atau juga berupa rekaman-rekaman, ya, baik berupa video ataupun berupa audio. Nah, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita manfaatkan, insya Allah akan memberikan faedah yang besar untuk kita saat ini. Tafaqqah, kata beliau, fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ya, sekarang tafaqqah. Tafaqqah artinya adalah fahamilah. Fahami ilmu tersebut, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya. Kita berusaha memahaminya, bukan hanya selintas begitu saja. Misalnya ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita baca lafadznya, kemudian kita mencoba untuk memahami kandungan dan maknanya. Istilahnya adalah tadabbur. Ya, demikian. Demikian juga ketika kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga adalah memahaminya. Kita berusaha untuk menyelami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tersebut. Demikian juga aqwalul ulama, aqwal, perkataan para ulama berupa hikmah, berupa nasihat, mau'izah, dan yang lainnya. Kita fahami, kita resapi. Ya. Karena yang sepikan itu adalah fa innal fiqha afdalu qaid. Karena pemahaman itu, pemahaman fikih itu adalah sebaik-baiknya guide. Guide, kita tahu guide, yaitu pembimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menunjukkan kita, ya, ilal birri wat taqwa, kepada kebajikan dan ketakwaan. Ya, itu pemahaman. Ya. Kalau kita membacanya itu selintas saja, kalau kita membacanya itu tidak kita pikirkan, ya, tidak kita resapi, ya mungkin kita tidak akan mendapatkan faidah, tidak akan mendapatkan apa yang menjadi apa yang menjadi mutiara di dalam, misalnya aqwalul ulama tersebut, ya, tidak mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita membacanya selintas begitu saja dan tidak berusaha untuk menyelami dan memahaminya. Wa adalu qasidi, dan sesuatu yang paling tepat, paling adil, ya, di dalam apa yang dimaksud oleh kita. Jadi kita mau kemana, kita mau apa yang kita inginkan, gitu ya. Semua kita ingin, ya. Apa misalnya kebahagiaan, kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin menjadi orang yang bertakwa, gitu. Itu dari mana? Dari al-fiqhu. Huwa al-alamul hadi. Ilmu adalah al-alamul hadi ila sunanil huda. Ilmu juga adalah al-alam al-hadi. Al-alam itu adalah bendera. Bendera yang memberikan petunjuk. Ya, kita misalnya ingin mendatangi satu tempat. Ketika kita tidak mengetahui tandanya, ya, tidak ada benderanya, tidak ada umbul-umbulnya, begitu ya. Ya, kita mungkin mencari jalan bagaimana
agar sampai ke sana mungkin terpelosok, mungkin tersesat, mungkin salah jalan dan sejenisnya, salah arah begitu ya. Tapi ketika kita melihat ada tandanya, ada benderanya, ada umbul-umbulnya, sehingga kita tahu persis kemana arahnya, mana yang kita tuju. Nah, itu ilmu. Ya. Sehingga apa? Kita bisa melangkah tepat ya, ke arah tersebut. Karena sudah ada tandanya, ada umbul-umbulnya, ya, ada benderanya. Ila sunanil huda, kepada sunanil huda, sunnah-sunnah petunjuk. Ya. Semua kita ingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tidak melalui jalan itu, ya, maka kita tidak akan sampai. Dan juga kata beliau, huwa al-hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu juga adalah benteng kita, ya, benteng kita atau tameng kita yang akan menyelamatkan dari seluruh mara bahaya. Mara bahaya apa saja. Ya, kalau kita misalnya dahulu kalau berperang harus pakai tameng. Karena kalau kita tidak pakai tameng, kita tidak bisa menangkis serangan musuh. Ya. Misalnya sabetan pedang atau panah yang diarahkan ke kita, itu tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita halau kalau kita tidak punya tameng. Atau misalnya yang besar adalah benteng, tidak ada. Begitu. Nah, ilmu adalah benteng kita. Siapa yang akan menyerang kita? Banyak. Yang menyerang kita adalah syaitan dan bala tentaranya. Syaitan dan bala tentaranya itu selalu mengintai kita mana celah yang bisa mereka lewati agar membunuh diri kita. Ya. Membunuhnya di sini bukan hanya dari sisi membunuh fisik, akan tapi membunuh iman yang ada pada diri kita, mengambil hidayah kita, kemudian juga menyesatkan diri kita. Nah, benteng semua itu yang melindungi kita itu dari serangan-serangan syaitan dan bala tentaranya adalah al-ilmu. Al-ilmu. Maka kata beliau, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, ya, asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Sesungguhnya seorang faqih, ya. Sesungguhnya seorang faqih. Faqih, ya. Faqih itu adalah kalau secara ilmu fikih, misalnya dia adalah orang yang paham tentang fikih atau ahli fikih. Namun pemahaman ahli fikih ini ya, mungkin berbeda antara kita dengan orang terdahulu. Orang terdahulu itu disebut faqih itu bukan hanya dia paham tentang fikih berupa apa, tata cara, kaifiyah, hukum-hukum halal dan haram. Akan tetapi yang disebut faqih juga adalah dia adalah orang yang paham juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pensucian jiwa. Itu yang faqih. Mengerti tentang hati dan karakteristiknya. Juga penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Ya. Sehingga apa? Dia betul-betul bisa ya, membentengi diri. Begitu. Di sini disebutkan sifatnya faqihan wahidan mutawarri'an. Yang mutawarri'an, yang mempunyai sifat wara'. Sifat wara' ini sifat yang utama, sifat yang mulia, yang bentuknya adalah bentuknya satu kehati-hatian ya, di dalam sikap perilaku. Ya. Bukan hanya memperhatikan halal dan haram.
Bukan hanya memperhatikan halal dan haram saja. Akan tetapi lebih daripada halal dan haram, ataupun berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhat, ya. Namun lebih kepada sesuatu itu bagaimana, apakah dia pantas atau tidak pantas. Pantas dan tidak pantasnya adalah dinilai dengan apa? Dengan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah wara. Kenapa dia mempunyai sifat wara? Karena dia membawa ilmu. Membawa ilmu. Sehingga jangan sampai ilmu itu terhina. Jangan sampai ilmu itu ternoda. Oleh siapa? Oleh diri kita. Nah, yang seperti ini adalah perlu dengan latihan. Ya, perlu dengan mujahadah. Dan latihan mujahadah seperti itu tidaklah mudah, ya, kecuali oleh orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Baik. Kata beliau asyad. Asyad itu lebih, ya, ala syaitan, berarti lebih ditakuti oleh syaitan. Ya, lebih ditakuti oleh syaitan. Satu orang faqih yang mutawarri'an, yang wara' tadi adalah lebih ditakuti oleh syaitan daripada alfi abidi, 1000 ahli ibadah. Nah, ini perbedaannya antara ahli ibadah dengan ahli al-ilmu ataupun orang yang faqih. Kenapa demikian? Karena ahli ibadah itu, ya, belum tentu juga dia itu terbebas daripada godaan syaitan. Ketika dia tidak faham tentang ilmu tentang hati dan afat al-qalb, ya, penyakit-penyakitnya akan mempengaruhi hati tersebut. Misal, contoh, ya, contoh. Ahli ibadah itu misalnya ibadah rajin, kemudian dihembuskan oleh syaitan, Masya Allah, antum ini adalah orang yang paling saleh, ibadah antum paling banyak, ya, nggak ada yang melebihi antum ini. Kemudian dalam hatinya mulai ada rasa terbaik. Wah, saya mah orang yang paling baik, orang yang ibadahnya paling rajin, tidak ada yang lebih rajin, tidak ada yang lebih baik daripada saya, gitu kan. Nah, benih-benih, ya, i'jabun nafs, ya, kagum pada diri sendiri, lalu nanti akan meningkat kepada takabur, sombong. Setelah itu nanti akan meningkat lagi kepada apa? Meremehkan orang lain, ya. Memperhatikan orang lain, orang lain banyak yang tersesat, sedangkan dia adalah ahli ibadah yang selalu hidupnya itu tidak lepas daripada misalnya adalah salat, zikir, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu. Akan tapi hatinya seperti itu. Nah, syaitan sudah berhasil itu, ya, sudah berhasil mengalahkan ahli ibadah yang seperti itu. Sedangkan misalnya ahlul ilmi yang faham bukan hanya dari sisi tata cara ibadah, akan tetapi faham juga tentang ruh daripada ibadah tersebut. Ibadah itu bukan hanya fisik. Kalau kita membaca Al-Quran, fisik kita membaca Al-Quran, mulut kita membaca Al-Quran. Tapi ruhnya bagaimana? Ya. Ruhnya adalah ketika kita membaca Al-Quran penuh dengan tadabbur, penuh dengan tadarru', ya. Penuh dengan apa? Al-mahabbah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tenggelam di dalam makna kandungan Al-Quran tersebut, lalu dia muhasabah di dalam dirinya. Apakah dirinya itu sudah sesuai dengan apa yang dia baca ataukah tidak. Nah, ini ahlul ilmi yang seperti itu,
ya, insya Allah akan terbentengi dari bisikan-bisikan syaitan. Demikian juga hadis Rasul atau ilmu-ilmu yang lain, atau misalnya adalah dia memahami tentang hakikat daripada salat, hakikat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami betul rohnya di mana. Bukan hanya fisik. Kalau fisik itu semua bisa. Fisiknya. Anak kecil saja, anak kita SD mampu melaksanakannya. Salat mampu melaksanakannya. Baca Quran dengan suara yang merdu, ya. Anak-anak kita mampu. Ya. Akan tapi bagaimana rohnya? Belum. Kenapa? Dari sisi intibah, ya, mereka, kesadaran mereka, ya, belum sampai. Kenapa? Ya memang belum waktunya. Nah, anak-anak kita yang SD ataupun yang TK atau yang memang belum masanya. Tapi secara fisik mampu melakukannya. Nah, seorang yang faqih mutawari'an bukan seperti itu. Bukan hanya dari sisi fisiknya saja, akan tapi dari sisi batinnya, dari sisi rohnya, dari hatinya, sehingga akan tercermin nanti di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya. Contoh misalnya adalah seorang yang faqih mutawarri' adalah ketika salatnya itu benar, maka salatnya itu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Kata-katanya akan terkontrol, perbuatannya akan terkontrol di dalam kehidupannya. Bagaimana tidak terkontrol? Dia 5 kali minimal. Ini minimal, ya kan? Minimal 5 kali kalau yang fardunya saja. 5 kali diingatkan. Kita saja kalau selalu diingatkan akan ada kesadaran. Begitu. Nah, ini 5 kali diingatkan, maka insya Allah dia akan selalu ingat. Misal ambil contoh antara salat maghrib sama isya itu dekat. Salat isya dengan subuh mungkin agak panjang, ya. Namun sudah diingatkan ketika salat isya ini. Ya, kemudian nanti salat subuh diingatkan lagi. Dari subuh misalnya sampai dengan zuhur. Dari zuhur ke asar. Dari asar ke maghrib. Nah, itu semua adalah jeda waktu, ya, jeda waktu di mana seseorang itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memori kita akan selalu terjaga, ya. Terjaga untuk tidak sekali-kali diri kita, ya, melanggar apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifatil kibri wat tawadu'i wal ulfati wal 'iffati wal asrafi wat taqdiri wa khairiha. Ilmu itu adalah sebagai wasilah, sebagai jalan, ya, untuk apa? Mengetahui tentang kesombongan. Orang yang tidak tahu tentang sombong, maka dia akan berlaku sombong. Bagaimana sombong itu? Apa definisinya? Kemudian apa saja yang menyebabkan seseorang itu, ya, menjadi sombong? Ila ma'rifatil kibr wa tawadhu. Demikian juga tawadhu. Dengan ilmu, ya. Nah, ini berarti penting juga kita memahami, ya, hal-hal yang memperbaiki diri kita, begitu. Atau hal-hal yang bisa mencelakakan diri kita. Ya, di antaranya adalah kita harus paham tentang al-kibr, kemudian tentang tawadhu, tentang ulfah, ya, kelembutan, al-iffah, dan juga tentang kemuliaan diri, bagaimana kita menjaga diri kita, ya, dari hal-hal, ya, yang syubhat,
begitu, atau hal-hal yang haram, ya. Wal asraf itu berupa tabdzir, ya, tabdzir, boros, ya, menyanyiakan apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita, ya. Kemudian at-taqtir kebalikannya itu bakhil, ya. Kita kalau punya sesuatu tidak mau berbagi dengan orang lain, atau merasa bahwa sesuatu itu milik kita sepenuhnya, sehingga sesuatu itu tidak ingin berkurang sedikit pun, ya, tidak ingin berkurang sedikit pun. Ini bakhil. Wa khairiha, dan yang lainnya. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq, ya, nahwal jud wal bukhl wal jubn wal jira'ah. Demikian juga adalah akhlak-akhlak yang lain, baik akhlak yang mulia, mahmudah, ataupun akhlak yang mazmumah, yang tercela. Semua itu dengan ilmu. Misalnya adalah kedermawanan, kebakhilan, kemudian pengecut, dan keberanian. Ya, itu semua adalah dipelajari dalam ilmu, atau kita bisa mengetahuinya dengan ilmu. Ya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sesungguhnya, ya, sombong, bakhil, ya, pelit, ya, kemudian juga pengecut. Berikutnya adalah tabdzir, yaitu menyia-nyiakan karunia Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, adalah sesuatu yang haram. Wala yatamakkanu at-taharruz, dan tidak mungkin kita itu bisa membentengi diri kita, ya, dari sifat-sifat yang tercela tadi anha illa bi'ilmiha, kecuali dengan ilmunya. Wa ilmi ma yudaduha, dan juga ilmu yang menjadi lawannya, lawan daripada akhlak yang tercela tadi. Fa yaftaridu ala kulli insanin, ya, ilmuha, maka menjadi fardu, ya, menjadi wajib bagi setiap manusia untuk mengilmuinya, untuk memahaminya. Agar apa? Agar jangan sampai kita terjatuh kepada akhlak-akhlak yang tercela tadi, dan juga kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa qad sannafa as-sayyid al-imam al-ajal al-ustad al-shahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Wa ni'ma ma sanafa. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Waqad sanafa, sungguh telah menulis, ya, siapa? As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Al-Syahid. Ini adalah titel yang tidak ada di universitas, ya. Titel yang tidak ada di universitas, dan tidak ada satu universitas pun di dunia ini yang mengeluarkan titel seperti ini. Al-Imam Al-Ajal, Al-Ustad, Al-Syahid, ya, ini semua adalah bentuk kemuliaan. Kemudian Nasiruddin Abul Qasim. Nasiruddin Abul Qasim. Nasiruddin adalah laqab, ya, laqab, ya, sebutan dia. Abul Qasim adalah kunyahnya. Nama beliau adalah Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Husain bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ahli bahasa, sastrawan, seorang mufassir, seorang yang penuh dengan hikmah. Beliau menulis satu kitaban fil akhlaq, di dalam akhlak. Sungguh indah apa yang beliau tulis tersebut. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menghafalnya.
Nah, ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap kita. Ilmu tentang hati kita, ilmu tentang karakteristik ya, batin kita. Ya, karena apa? Karena batin kita ini adalah akan mempengaruhi fisik. Ya, akan mempengaruhi fisik. Dari sisi apa? Sebagaimana apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Hati. Ya. Hati ini yang akan mempengaruhi fisik. Kalau hatinya baik, maka fisiknya pun akan menjadi baik. Perbuatannya baik, perkataannya menjadi baik. Ya. Kalau hatinya rusak, maka akan rusak seluruhnya. Ya. Menjadi baik itu bagaimana agar hatinya menjadi belajar. Tadi tafaqqah tadi. Ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baik, ya, satu kebaikan apapun kebaikannya, khairan, kebaikan. Berarti kebaikan yang banyak, semua kebaikan. Yufaqihu fid din, maka dia akan Allah berikan pemahaman terhadap din. Berarti sumber kebaikan itu adalah al-fiqhu fid din. Faham terhadap din. Dan fikih itu, faham itu tidak akan diraih kecuali dengan belajar. Innamal fiqhu bit tafaqquh. Ya. Fikih itu, pemahaman itu adalah dengan at-tafaqquh. Ya, dengan belajar. Ya. Nggak mungkin seseorang itu menjadi berilmu, menjadi faham, ya, kalau dia tidak belajar bersungguh-sungguh memahaminya. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayini, ya, fa furidu ala sabilil kifayah. Baik. Pernah kita singgung juga bahwa ilmu itu ada dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah ilmu yang dimiliki oleh kita atau yang harus kita fahami pada setiap keadaan. Setiap keadaan. Ya, seperti tadi ilmu tentang hati itu setiap keadaan. Dimanapun kita berada. Ya. Akhlak. Ya. Itu adalah ilmu yang setiap kali kita bergerak dimanapun butuh. Ya, butuh dengan ilmu tersebut. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan al-akhlak. Karena akhlak itu di dalam setiap keadaannya. Ya. Misal di dalam salat, di dalam zikir, di dalam bergaul dengan manusia, ketika sendirian. Nah, ketika sendirian itu dibutuhkan. Maka itu adalah wajib, fardu ain bagi kita semua. Sendirian saja butuh kepada al-akhlak. Misalnya adalah dengan muraqabah. Ya. Merasa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirri, ketika kita itu dalam keadaan sendirian, wal alan, dan juga ketika kita berada di tengah manusia, ya, semua itu adalah dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Ya. Ketika kita berada di pasar atau ketika kita berada di masjid, semua butuh dengan ilmu tersebut. Ya. Nah, bagaimana dengan yang ma yaqau fil ahayyin? Fil ahayyin yaitu pada saat-saat tertentu saja atau pada kesempatan-kesempatan yang sifatnya tidak senantiasa, maka fardu kifayah. Fardu kifayah. Idza qama al-ba'du fi baldatin saqata 'anil baqi.
apabila sebagian orang dalam satu negeri, ya, dia sudah mengilmuinya, sudah memahaminya, sudah memilikinya, sudah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi orang yang lainnya. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'tham. Apabila dalam satu negeri itu, ya, tidak ada satu kaum atau satu orang yang mempelajarinya, yang memahaminya, maka semua mereka itu, satu kaum itu atau satu negeri itu akan mendapatkan dosa. Ya, ini namanya fardu kifayah. Contoh yang mudah misalnya, contoh yang mudah. Yang fardu kifayah ini adalah tata cara penyelenggaraan jenazah. Tata cara penyelenggaraan jenazah ketika ada orang yang meninggal dunia. Kalau tidak ada di satu tempat itu, satu negeri itu yang faham, maka tentu ini jenazah tidak akan bisa dikebumikan dengan tata cara yang benar, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak seperti itu, semuanya menjadi berdosa. Ya, semuanya jadi berdosa. Kecuali kalau orang itu meninggal misalnya di tengah lautan yang tidak ada manusia. Atau misalnya di negeri kafir yang tidak ada muslim, ya, dan tidak diketahui oleh seorang pun, kemudian dia meninggal di situ, kemudian di sana dikubur ataupun penyelenggaraan jenazah sesuai dengan apa yang menjadi adat kebiasaan di sana. Ya, gitu. Dan lagi, ini kalau di komunitas muslim tidak ada yang paham itu, maka akan berdosa semua muslim yang ada di situ, di komunitas tersebut. Ya. Ini namanya fardu kifayah, begitu. Fayajibu 'alal imam an ya'murahum bidzalik. Maka wajib bagi seorang imam, seorang pemimpin, ya, dalam hal ini misalnya pemimpin negara, ya, wajib bagi pemimpin negara itu untuk memerintahkan mereka belajar tentang hal tersebut. Ya, misalnya dalam satu negara ini, ya, dalam satu negara didirikan banyak universitas. Ya. Kalau misalnya tidak ada satupun, ya, satupun universitas yang mengajarkan ilmu din, ya, maka ilmu din dengan cabang-cabangnya, ya, ilmu din dengan cabang-cabangnya, maka tentu akan berdosa pemimpin negeri tersebut. Kenapa? Karena akan menyebabkan ilmu din ini tidak difahami oleh manusia atau oleh rakyatnya. Kalau tidak difahami oleh rakyatnya, bagaimana mungkin rakyatnya itu bisa melaksanakan agama dengan benar? Menegakkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Kalau tidak ada yang membuka, ya, untuk misalnya universitas yang atau lembaga apapun, ya, yang mengurusi tentang hal ini. Ya, ini adalah menjadi kewajiban, ya, bagi pemimpin tersebut. Ya. Ya, tentang ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya. Wa yujbiru ahlal baldati ala dzalik. Kemudian juga boleh pemimpin itu memaksa penduduk negeri itu untuk mempelajarinya. Mempelajari ilmu yang memang diperlukan. Ya, misalnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa saja ilmu yang fardu kifayah? Boleh penguasa itu memaksa seseorang untuk mempelajarinya. Misalnya adalah usulul fiqhi. Usul fiqhi adalah termasuk fardu kifayah. Kalau misalnya tidak ada yang mau mempelajari ini, ya, maka pemimpin harus ambil bagian. Harus ada yang mempelajari ini. Dan boleh memaksa kepada siapa yang dianggap mampu, dia paksa untuk belajar ilmu ini. Belajar. Begitu.
Nah, itu pemimpin harus, ya. Karena kalau ilmu ini tidak ada, maka akan menyebabkan sulitnya, apalagi ilmu usul fiqh ini. Kalau tidak ada orang yang mempelajarinya, maka sulit untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita mempelajari memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara tepat, ya. Istinbat hukum, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah secara benar, ya, kalau tidak melalui ilmu usul al-fiqhi. Kenapa demikian? Karena kita ini sudah jauh dari masa kenabian, masa risalah, masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dahulu ketika masa Rasul alaihi salatu wasallam dan masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain, gampang kita tinggal bertanya kepada Rasul atau kepada sahabat yang belajar kepada Rasul, ya. Dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau saat ini, wah, ini permasalahan yang terjadi lebih banyak, begitu kan? Lebih banyak. Nah, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih banyak ini, bagaimana menjadikan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai pedoman? Ya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman ini adalah harus melalui ilmu usulul fiqhi. Kenapa? Karena usulul fiqhi adalah ilmu untuk mengolah, ya, permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian bagaimana hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Itu termasuk fardu kifayah, harus ada. Alhamdulillah, misalnya kalau di kita banyak lah, alhamdulillah. Terlebih adalah di kita banyak ma'had, banyak pesantren, banyak universitas, banyak lembaga-lembaga keislaman yang mempunyai konsentrasi dan juga mempunyai perhatian yang besar, gitu, dalam masalah ilmu Islam dengan berbagai macam cabang-cabangnya. Qila inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jamil ahwali bimanzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dhalik. Sesungguhnya ilmu yang, ya, ilmu itu adalah diperlukan oleh seseorang di seluruh keadaan, ya. Ilmu itu diperlukan oleh seseorang dalam setiap keadaan. Itu adalah seperti makanan, ya, yang setiap orang itu, ya, harus, ya, harus apa? Harus mengambilnya, harus memilikinya, ya. Contoh, kita makanlah, gitu kan. Kalau badan kita ini tidak diberikan makanan, akan lemas dan lama-lama mati. Begitu. Demikian juga ilmu, ya. Kalau misalkan ilmu itu, ya, yang fardu ain ini, yang setiap orang harus, tidak kita ilmui, tidak kita pelajari, maka akan matilah diri kita. Walaupun secara fisik, ya, secara fisik mungkin kita tidak mati, akan tapi hatinya mungkin mati, begitu. Kalau hatinya mati, itulah kematian yang sesungguhnya. Dia hidup di muka bumi seperti mayat yang berjalan, ya, mayat yang berjalan. Fisiknya saja yang berjalan, dia berbicara, dia beraktivitas, tapi hatinya mati. Hatinya mati. Sehingga apa? Dia tidak peduli lagi mana halal, mana haram. Ya, tidak peduli lagi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana yang maslahat, mana yang mafsadat, tidak diperlukan. Karena apa? Hatinya mati. Dia melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayini bimanzilatid dawa
yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Sedangkan ilmu yang diperlukan pada sebagian keadaan, keadaan tertentu, adalah seperti ad-dawa, seperti obat, yang diperlukan pada saat-saat tertentu. Misalnya seseorang sakit, maka perlu dengan obat. Obat pun adalah sesuai dengan resepnya, tidak boleh overdosis, begitu. Ilmu yang ini fardu kifayah, yang fardu kifayah seperti itu. Misalnya adalah ilmu apa yang fardu kifayah tadi, misalnya bahasa Arab dengan berbagai macam pelik-peliknya bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah ilmu yang dalam, yang luas juga. Sehingga kalaupun kita mempelajarinya sepanjang hidup kita, kemudian kita kerahkan seluruh kemampuan kita dan waktu kita untuk mempelajari ilmu ini saja, satu misalnya, tidak akan cukup. Kita sudah tidak ada di dunia ini, ilmu itu masih banyak. Maka dari itu kita pelajari sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Mana yang wajib, fardu ain, yaitu ketika kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Mana yang fardu kifayah sampai kepada yang pelik-pelik yang dalamnya. Begitu. Dan kita lihat siapa diri kita. Apakah kita termasuk orang yang memang ingin mempunyai takhasus spesialisasi dalam bidang itu ataukah tidak. Walaupun kita misalnya ingin menjadi orang yang spesialisasi dalam bidang bahasa Arab, maka kita pun tidak boleh melupakan ilmu-ilmu fardu ain yang lainnya. Jangan sampai kita alim mutabahhir fil lughah, di dalam bahasa Arab, akan tetapi misalnya tidak faham dalam ilmu-ilmu dasar keislaman yang lain. Nah, ini adalah tidak benar. Begitu. Lanjut. Wa ilman nujumi bimanzilatil marad fata'allumuhu haramun li'annahu yadur wa la yanfa' wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Ilmu nujum ini adalah astrologi. Astrologi. Ada astrologi, ada astronomi. Kalau astronomi masuk dalam kategori fardu kifayah. Dan diperlukan juga astronomi. Yaitu dikenal dahulu dengan sebutan ilmu falak. Ilmu falak diperlukan. Untuk apa? Untuk menunjang ibadah kita. Misalnya untuk menentukan awal dari bulan-bulan Hijriah, akhir dari bulan-bulan Hijriah, menentukan kiblat, itu adalah dengan menggunakan ilmu falak ataupun astronomi. Dan itu baik, begitu. Sedangkan astrologi yang berkaitan dengan apa? Dengan ramalan. Ramalan dan nasib seseorang yang dikaitkan dengan bintang-bintang yang ada di atas. Nah, ini adalah termasuk dalam kategori bimanzilatil marad, penyakit. Maka mempelajarinya juga adalah haram. Kenapa? Karena itu akan memudaratkan dan tidak bermanfaat. Kemudian wal harabu an qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghair mumkin. Dan kita itu lari dari qada dan qadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kan berkaitan dengan nasib seseorang. Misalnya nasibnya begini, nasibnya begitu, ramalannya begini, ramalannya begitu. Yang semua itu adalah misalnya ingin terhindar dari malapetaka, harus begini, harus begitu.
atau seperti apa begitu ya dari ilmu astrologi tersebut ya, maka itu adalah tidak mungkin seseorang itu menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ramalan-ramalan itu pun adalah tidak berdasar ya. Tidak berdasar, dia adalah bisikan-bisikan syaitan kepada ahlinya. Kemudian dia meramalkan nasib seseorang untuk masa yang akan datang. Padahal nasib seseorang pada masa yang akan datang termasuk dalam kategori ilmu al-ghaib, ilmu ghaib. Baik. فينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى ودعائه وتضرعه وقراءة القرآن. Maka bagi setiap muslim itu ya mempunyai kewajiban untuk sibuk di dalam seluruh waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian tunduk patuh kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Wassadaqatil dafi'ati lil bala. Ya. Kemudian juga sedekah-sedekah yang akan bisa menghilangkan dan mencegah terjadinya al-bala, ya, bala ini bencana, musibah dan sejenisnya, itu bisa dijaga dengan sedekah, bisa diperbagi dengan sedekah, wassalat dan juga salat. Wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-'afwa wal 'afiyah di dunia dan di akhirat ya. Kita minta kepada Allah kita sehat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu aman, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu tenang, tentram di muka bumi ini ya. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala al-bala'a wal afat, agar Allah Subhanahu wa taala ya membentengi seseorang dari bala dan juga berbagai macam musibah. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhram al-ijabah. Siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala doa, maka tidak diharamkan baginya untuk akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya tersebut. Jadi kita berdoa ini rezeki dari Allah. Dan insya Allah ketika doanya diijabah itu juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita, diijabah doa kita. Fa in kana al-bala muqaddaran yusibuhu la mahalah, walakin yusabbirullahu alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Kalaupun misalnya ya bala musibah itu ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ya, akan menimpa seseorang ya, yang tidak akan ada yang bisa menghalanginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia berupa apa? Kesabaran ya. Rizki berupa kesabaran ini kenapa? Bi barakatin doa, dengan keberkahan doa tersebut. Ya. Jadi tidak ada yang namanya rugi kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari bala, musibah, bencana, penyakit dan yang lainnya. Ternyata ada musibah, bencana atau apapun yang Allah takdirkan terjadi. Nah, ketika terjadi bukan berarti doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala akan berikan dalam bentuk yang lain. Di antaranya bentuknya adalah berupa apa? Kita menjadi sabar di dalam menghadapi musibah, bencana, bala, dan sejenisnya itu. Kesabaran. Nah, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kalau orang itu tidak pernah meminta kepada Allah. Tidak pernah berdoa kepada Allah.
maka mungkin akan terjadi misalnya adalah putus asa, suudzon kepada Allah, atau bentuk-bentuk yang lain yang menyebabkan dia tidak lulus daripada ujian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah. Ya. Ya, di sini ada kekecualian jika seseorang itu mempelajari tentang bintang-bintang itu untuk mengetahui tentang kiblat. Ini disebut dengan astronomi, bukan astrologi. Astronomi. Astronomi dia itu mempelajarinya untuk mengetahui tentang kiblat. Ya. Wa awqatis salat, dan juga waktu-waktu salat, fa yajuz dzalik, maka hal tersebut adalah boleh. Ya, kalau kita mempelajari perbintangan, dalam hal ini adalah astronomi, kita bisa mengetahui waktu-waktu salat, kita bisa mengetahui arah kiblat, kita bisa mengetahui awal dan akhir dari bulan-bulan hijriyah, yang semua itu adalah mendukung ibadah kita, maka itu pun adalah sesuatu yang boleh dan termasuk diperlukan. Amma ta'allumu ilmi tib fayajuz. Ya, kata beliau, adapun mempelajari ilmu tentang kedokteran, tib, ya, maka boleh, li'annahu sababun minal asbab. Karena itu adalah salah satu sebab dari sebab-sebab, fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Maka ini boleh mempelajarinya sebagaimana mempelajari seluruh sebab-sebab tersebut. Wa qad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berobat, tadawa. Ya, berobat. Ya, banyak kita temukan juga Nabi misalnya berobat dengan berbekam. Itu adalah obat. Wa qad hukiya 'ani Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi hikayatkan ya dari al-Imam Asy-Syafi'i ya rahmatullah alaih, annahu qala al-ilmu ilman. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu ada dua. Ilmu al-fiqhi lil adyan wa ilmu tib lil abdan. Satu ilmu fikih ya untuk agama, ilmu fikih terhadap agama. Ini yang dimuliakan ya, orang yang belajar ilmu fikih ini. Tadi hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya. Wa ilmu tib lil abdan, dan juga ilmu tib, ilmu kedokteran untuk badan kita. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin. Ya. Dan yang selain itu, selain ilmu fiqh lil adyan wa ilmu tib, ada termasuk bulghatu nafsihi, bulghatu majlisin. Bulghatul majlis adalah sesuatu yang tidak mempunyai faidah, sesuatu yang tidak mempunyai nilai, ya. Artinya sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak diperlukan, begitu. Ini bukan berarti juga ilmu-ilmu yang lain tidak diperlukan. Maksudnya adalah untuk menunjukkan akan keutamaan daripada ilmu din dan juga ilmu at-tib, ya. Karena ilmu itu berkembang, ya. Ilmu itu berkembang, yang tadinya belum ada sekarang ada, begitu. Ya, ilmu-ilmu baik ilmu-ilmu din ataupun ilmu-ilmu dunia, yaitu selalu berkembang, ya. Ya, kemudian sekarang banyak ilmu-ilmu baru bermunculan, ilmu-ilmu baru. Ya, intinya adalah ketika ilmu itu adalah bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi manusia atau bagi alam, ya, yang ada di sekitar, maka ilmu itu adalah termasuk ilmu yang mulia, ilmu yang boleh dipelajari, begitu. Sedangkan ilmu-ilmu yang akan menyebabkan kemudaratan, ilmu-ilmu yang akan menyebabkan kerusakan, ya, maka ilmu itu adalah tidak dibenarkan atau tidak boleh dipelajari. Seperti tadi adalah ilmu at-tib, ya, ilmu an-nujum, ya, ilmu an-nujum, astrologi, ya.
yang itu adalah termasuk dalam kategori ilmu al-ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang adalah masuk ke dalam tafsir al-ilmi. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha al-madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Ya, ilmu adalah sifat yang tampak ya, dengannya yang disebutkan bagi orang yang menegakkannya sebagaimana apa adanya. Atau banyak ulama juga menafsirkan ilmu itu dengan beragam redaksi ya. Beragam redaksi itu adalah ilmu ya. Misalnya adalah ilmu itu adalah al-idrak. Ada ilmu adalah diddul jahl. Ini yang tentu beragam. Intinya ilmu adalah pengetahuan ya. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya, itu ilmu ya. Kemudian wal fiqhu ma'rifatu daqa'iqil ilmi ma'a naw'i ilajin ya. Fikih menurut beliau di sini adalah mengetahui seluk-beluk ilmu ya, seluk-beluk ilmu ya. Artinya sampai sesuatu yang kecil-kecil begitu dia ketahui. Yang pelik-peliknya diketahui. Ma'anau'i ilajin, bersama dengan jenis daripada ilaj ataupun ilaj itu adalah terapi ya, terapi seseorang begitu. Menunjukkan bahwa al-fiqh itu lebih daripada al-ilmu. Ya, kalau secara bahasa al-fiqh adalah al-faham, pemahaman. Ya. Ilmu adalah dia pengetahuan apa saja. Kemudian al-fiqh adalah lebih daripada ilmu ya. Lebih lembut daripada ilmu, yaitu pemahaman yang lebih mendalam ya, itu adalah fikih. Kemudian qala Abu Hanifah rahmatullah alaih, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma'aliha. Fikih adalah pengetahuan jiwa, apa yang menjadi hak daripada jiwa tersebut dan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi mengetahui hak dan kewajiban seseorang adalah fikih. Wa qala mal ilm illa lil amali bihi. Ya. Ilmu itu ya, tidak lain adalah untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Dan mengamalkan ilmu itu adalah meninggalkan sesuatu yang ajil, yang segera, yang cash, untuk sesuatu yang nanti. Nah, ini juga adalah ungkapan yang perlu dengan kecermatan. Kecermatan maksudnya adalah bahwa amal itu bukan untuk dibayar cash sekarang ini. Ya, misalnya seseorang beramal kebaikan, dia tidak ingin dipuji oleh manusia. Kan pujian manusia cash sekarang. Ya, Masya Allah, telah menyumbang sekian. Masya Allah, rajin. Masya Allah, begini. Masya Allah, begitu. Itu sesuatu yang cash. Ya, didapatkan oleh seseorang ya, di dunia. Itu cash. Nah, amal itu bukan untuk itu. Ya. Akan tapi lil ajil. Untuk sesuatu yang akan datang nanti. Ya, untuk yang nanti. Nanti kapan? Yaitu setelah kematian kita. Itu amal. Ya. Kita meninggalkan pujian manusia untuk mendapatkan pujian ataupun ridha, cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan nanti ya, bentuknya, rasanya setelah kematian kita. Nah, itu adalah amal. Contoh adalah seseorang nanti setelah dikubur
ketika di alam kubur, maka dia akan ditemani oleh amalnya. Kalau amalnya adalah amal yang baik, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh itu bukan dalam rangka mendapatkan pujian manusia, sanjungan manusia, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah. Amal salehnya yaitu ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, maka nanti di kuburan akan menemani seseorang yang meninggal tadi, atau menemani kita insyaallah ta'ala. Kita akan ditemani oleh amal saleh kita. Ya, demikian. Jadi al-amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Ya. Terlebih adalah nanti di akhirat kelak. Fayambaghi lil insan an la yaghfila an nafsihi ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Maka manusia itu sudah seyogyanya, sudah sepatutnya tidak melupakan dirinya sendiri, apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang mudarat bagi dirinya. Jadi perhatikan bagi kita semua, ya, manfaat itu manfaat utamanya adalah manfaat di akhirat, ya, kemudian manfaat di dunia. Fi awwaliha wa akhiriha, di awalnya dan di akhirnya. Wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha. Dia berusaha meraih apa yang bermanfaat bagi dirinya dan juga menjauhi apa yang mudarat bagi dirinya. Kaila yakunu aqluhu wa amaluhu hujjatan alaihi. Nah, ini juga penting, ya. Juga penting, ya, bagi kita. Jangan sampai akalnya dan juga amalnya itu akan menghujat diri kita, ya. Atau dirinya, di sini kan dirinya, tapi di sini ini kita sajalah, supaya agar apa? Supaya kita paham bahwa ketika kita itu beramal, ketika kita itu menggunakan akal pikiran kita, jangan sampai amal dan pikiran kita itu malah nanti bukan membela kita, akan tetapi akan menghujat diri kita, ya, menuntut diri kita, bahkan menyeret kita kepada sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu. Fayazdadu uqubah. Kemudian siksanya akan bertambah. Seperti misalnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah dirimu atau akan menghujat dirimu, menjadi hujjah bagi dirimu, ini akan membela kita. Bahwa Al-Quran ja'a yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, menjadi pemberi syafaat, berarti hujjah bagi dari kita. Kalau kita bisa menunaikan Al-Quran dengan adab dan juga keinginan kita lillah subhanahu wa ta'ala, bukan apa? Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk sanjungan, bukan untuk perkara-perkara duniawi. Tapi kalau kita gunakan untuk perkara duniawi ataupun untuk sanjungan dan juga sum'ah kita, maka akan menghujat diri kita. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun, ya, masyhuratun lam nashtaghil bi dzikriha kayla yatul al-kitab. Kayla yatul al-kitab. Dan ada, ya, hadis-hadis, ya, ayat-ayat yang datang yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya. Dan di sini kita tidak menyebutkannya, tidak menyebutkan untuk membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi agar apa? Kitab ini tidak menjadi panjang. Kitab ini tidak menjadi panjang. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan kita belum masuk ke dalam an-niyat ini. Karena waktu, ya mungkin kita cukupkan dulu insyaallah untuk masalah niat pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi ikhwas sekalian siapapun ya yang bisa mengambil faedah dan manfaat ya, dari pertemuan kita kali ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.